laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan mengajarkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kenapa? Karena pintu tobatnya masih terbuka, nyawanya belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai di tenggorokan, nggak perlu ditalqinkan lagi, nggak perlu diajarkan lagi. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughri. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Jadi orang serakatul maut itu nyawanya belum sampai di tenggorokan. Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui annahu sesungguhnya annahu la ilaha illallah, karena Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dakhala jannah, ia pasti masuk surga. Ya. Kemudian juga Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, man mata min ummati la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati dari umatku dia tidak mensyirikatkan Allah sedikit pun, pasti masuk surga. Makanya Nabi mengajarkan kita menghadapi orang yang akan mati, kita mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana? Nah, Nabi pernah mencontohkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada rajulan min Ansar. Nabi pernah menjenguk seorang laki-laki Ansar yang sedang sakaratul maut. Faqal, Nabi mengatakan kepada orang itu, "Ya khal, wahai pamanku." Dari sebelah ibu, kalau dari sebelah ibu namanya khalud. Wahai khal. Jadi ketika ada orang meninggal, jangan macam-macam, kadang-kadang baca yasin, macam-macam ngaji. Yang paling penting adalah mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Bisikan ke telinga. Nama la ilaha, kalau bisa kita bimbing. Nah, ini yang pertama. Ya. Jangan macam jangan lain-lain. Jangan Kemudian setelah serakatul maut, baru yang kedua benar-benar mati. Jangan orang belum mati kita matikan, baru kepeleknya kita nanti. Harus yakin, seyakin-yakinnya sudah benar-benar mati, dan harus ada tanda-tandanya. Maka yang kedua yang kita bahas adalah tanda-tanda orang meninggal. Dan yang pertama tadi apa? Menghadapi sakaratul maut. Bagaimana sikap kita menghadapi orang yang sakaratul maut. Yang kedua, tanda-tanda orang meninggal. Tanda-tanda orang meninggal itu macam-macam. Kalau orang yang sudah bekerja, sudah bertahun-tahun kerja di kamar mayat, dia aja udah tahu nya ke anale. Cuma tanya kita tidak paham. Kadang-kadang orang meninggal itu matanya terbelalak. Sekarang saya tanya, kalau ada orang meninggal matanya terbelalak, bagus nggak matinya? Jelek nggak? Jelek nggak? Nggak. Nah ini yang tadi, jangan kita memfitnah orang yang sudah meninggal. Enggak. Ada satu hal yang saya dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Abi Salamah. Abi Salamah meninggal. Kata Ummu Salamah, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya Abi Salamah. Ketika meninggal Abi Salamah. Dakhala alaina Rasulullah sallallahu ala Abi Salamah. Rasulullah SAW masuk ke tempat Abi Salamah. Abi Salamah baru saja meninggal. Wa kasyaqqa basaruhu. Mata Abu Salamah terbuka. Fa'amma tahu, kemudian Rasulullah menutupnya. Faqala, yang mengatakan, inna ruha, sesungguhnya ruh, idza qubida, ketika dicabut oleh malaikat, tabi'un basar, kadang-kadang diikuti oleh pandangan mata, makanya matanya terbuka. Abu Salamah itu seorang sahabat yang mulia. Paham ya? Jadi kadang-kadang mata terbuka itu bukan matinya jelek. Kadang-kadang seperti itu diikuti oleh pandangan mata. Belum sempat ditutup, belum sempat tertutup,
Kami dia makan mata terbuka, jangan rumah geli-geli. Pas Ustaz tuh motor mohon penyali dosanya. Udah kayak Tuhan pula ya. Ya, ingat. Nah, tanda-tanda orang beriman kadang-kadang matanya terbuka. Walaupun tidak semua. Ya. Kalau melihat mata terbuka, Rasulullah fa'af matahu. Kemudian Rasulullah menutupnya. Nah, lihat mata tangan dulu. Itu harus segera. Karena kalau sudah lama, dia kejang keras dia. Kita tutup ya. Kita lari. Ya. Hati-hati, jadi harus segera aja. Demikian juga kadang-kadang kan orang meninggalkan macam-macam, kadang sedang jadi, kadang-kadang dia itu kalau tidak kedapatan meninggal seperti itu, biasanya ketabrak ya, atau apalah, atau kayak tsunami kan, itu harus segera kita luruskan. Begini boleh kita luruskan, begini boleh. Karena kalau udah lama, keras dia, kita paksakan nih, balik lagi dia. Nah, dia hati, makanya kita harus paham betul aja. Jadi kita melihat ada orang meninggal, posisinya nggak normal, segera luruskan. Ketika badannya masih lembek. Nah, ingat, boleh kita begini, boleh begini nggak. Penting nanti ketika dikafankan, dimandikan bisa. Kadang orang meninggal kan sedang menjadi kadang-kadang begini atau sudah minta tolong dari orang mempat tenggelam. Nah, ya. Yang kedua ciri-cirinya tadi apa? Mata terbuka. Kadang-kadang enggak selalu. Yang kedua, jantungnya itu berhenti. Maka dengar baik-baik, jangan sama orang peka. Oh, KB ya, padahal dia peka. Harus orang yang normal. Ketika jantung sudah nampak tidak berdetak lagi, jangan cepat-cepat berkesimpulan. Ambil lagi nadi. Macam-macam. Air kulit biasanya kering. Nah, ini ada di kulit kita ini ada air kulit. Air kulit inilah yang kata orang memancarkan aura, karisma. Banyak hati kalau sering kita buat macam-macam muka kita. Air kulit itu kering. Wajah kita memang putih, tapi putih kayak mayat, kehilangan apa? Apa namanya? Air kulit itu. Nah, orang meninggal air kulitnya kering. Maka orang yang sudah biasa melihat mayat tahu itu sudah meninggal. Nah. Ya, macam-macam lah kita periksa nantinya. Kalau sudah benar-benar yakin 100% sudah meninggal, baru kita urus. Jangan orang kadang-kadang mati suri, dia ada dengan mati suri. Orang belum mati, tapi kita berlakukan terus, akhirnya betul-betul mati, kita kuburkan hidup-hidupnya. Karena kita nggak punya ilmu. Cepat sekali mengambil kesimpulan. Padahal dia pingsan, nadinya lemah. Kita ceroboh, cepat mengambil kesimpulan. Kita tanam dia. Kau tahu habis itu tanam dia bangun dia. Toh tanam ke. Salah ke. Nah, setelah benar-benar meninggal, maka kita disunahkan menyegerakan mengurus jenazah. Kata Nabi, asri'u fil janazah. Ya, segeralah. Asra itu isim tafdil, segera, cepat-cepat, ya, mengurus jenazah, cepat-cepat mengurus Islam fil janazah. Fa in taqus sholihatan, karena jika jenazah itu orang yang baik, orang yang saleh, fa khairu tuqaddimuha, berarti engkau menyegerakan kebaikan padanya. Ya. Islam fil janazah. Fa in taqus sholihatan fa khairu tuqaddimuha. Fa in siwa dalik, tetapi sebaliknya, jika sebaliknya dia mayat apa? Jenazah orang jahat, fasyarun tadawun an biqabikum, maka amat buruk yang kamu pikul di pundak kamu, maka cepat-cepat juga selesai. Jadi sunnahnya menyegerakan. Cuman bagaimana ukuran menyegerakan? Ya, boleh enggak misalnya anaknya di Jakarta nunggu, boleh enggak? Boleh. Kalau dia naik pesawat. Tapi kalau jalan kaki dengan
Di sini pun kalau jalan kaki. Nah, tapi kalau artinya dalam satu hari itu kira-kira normal mandi itu tidak apa-apa. Jangan sampai berhari-hari. Ya, itu udah nggak sunnah lagi, nggak sesuai dengan tuntunan Nabi lagi. Itu orang yang baik, orang yang saleh, berarti engkau menyegerakan kebaikan padanya. Tapi jika sebaliknya, fasyarun tada'una mu'anil qadikum. Amat buruk apa yang kamu pikul di pundak. Maksudnya dipikul apa? Mayat tadi. Jadi segera mengurus jenazah. Kemudian kita membayarkan hutang-hutangnya. Jadi membayar hutang itu boleh ketika sudah meninggal atau mau dikuburkan boleh. Karena Nabi mengatakan nafsul mu'mini mu'allaqatun an dinihi hatta yudha'an. Jiwa manusia itu tergantung dengan hutangnya hingga ditunaikan. Bahkan Nabi pernah nggak mau mensalatkan ada seorang sahabat yang dia berhutang. Baru kemudian sahabat lain menjamin saya akan tanggung hutangnya Rasulullah. Baru Rasulullah mensalatkan. Nabi pernah tidak mensalatkan orang yang mati dalam keadaan berhutang. Walaupun Nabi membolehkan sahabat yang lain untuk mensalatkan. Makanya jangan suka berhutang. Ya, jangan suka berhutang. Nanti sayang, nanti ahli waris kita yang membayar. Nah, bagaimana membayar hutang? Membayar hutang itu harus dibayarkan dari harta si mayat. Contoh misalnya dia meninggal, terus meninggalkan misalnya dia punya harta, ada tanah, maka tanah itu dijual, jangan dibagi warisan dulu, jangan difaraid dulu, enggak ya, jangan dibagi dulu, selesaikan hutangnya, setelah hutangnya selesai baru dibagi warisan. Kalau nggak cukup juga baru ditanggung oleh walinya, tapi walinya kadang-kadang kan tidak semuanya punya uang. Makanya jangan kita hidup dalam keadaan berhutang. Kadang-kadang ada orang nekat berhutang, buri. Ingat, nafsul mu'mini mu'allaqun an dini hatta yudha'an. Ini betul-betul meninggal. Apa yang pertama harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memandikannya. Paham ya? Paham teman? Memandikan. Dalam memandikan, ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, orang yang memandikan itu adalah orang yang terutama adalah orang yang diamanahkan oleh si mayat, diwasiatkan oleh si mayat. Nah, ditanya dulu, ada nggak pernah dia mungkin mewasiatkan, tanya meninggal itu, yang Ustaz Herman Rumano, maka harus dulu Rumano. Anjir kau, dia masalah agama, bukan masalah dunia. Jadi kalau ada orang misalnya meninggal, dia pernah sampaikan sama saya dan saya menerimanya, Ustaz menyusun meninggal itu belum kemana, maka nggak boleh ikut campur tangan. Saya yang memandikan, tapi hanya memandikan karena lafadznya memandikan. Wasiat, ya, galak wasiat. Apalagi orang sedang wasiatnya, ide wanang kau. Oleh mana boleh papat, tak mana-mana dia mungkin kan capek nyarinya. Padahal ini mau segera dilaksanakan, tapi dia udah pernah mewasiatkan, ya, kepada seseorang dan orang itu nggak ada pula di Banda Aceh, sedang di Papua sana. Nah, ini kan masalah. Maka jangan suka mewasiatkan. Tapi kalau benar-benar diwasiatkan, maka yang berhak adalah orang yang mewasiatkan. Jika tidak mewasiatkan, maka yang paling berhak memandikan itu adalah orang yang berilmu. Paling bagus orang yang berilmu adalah anaknya, saudaranya. Tapi ingat, sebagaimana di dunia tidak boleh melihat orang, maka ketika meninggal juga tidak boleh. Maka tidak boleh seorang ibu memandikan anak laki-lakinya. Tidak boleh seorang ayah memandikan anak perempuannya. Ketika Nabi meninggal Ummu Kalsum, Nabi duduk di luar. Nah, duduk di luar, memberikan kain kafan satu persatu. Duduk di luar. Yang boleh adalah suami istri. Kenapa? Karena di dunia bisa melihat.
Nah, meninggal istri kita, meninggal inong danyo aja itu kemana? Meninggal danyo, istri boleh. Cuman masalahnya apa bisa memandikan? Makanya kita belajar. Kita belajar bagaimana memandikan. Memandikannya nggak susah, teman. Kadang-kadang kita takut-takuti kita banyak kali hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya, adat aja. Banyak kali itu takut aja. Harus beginilah, begitulah. Ya, padahal sebenarnya sangat sederhana. Itu hanya tambahan-tambahan saja. Dilaksanakan boleh, nggak dilaksanakan sudah cocok dengan tuntunan Nabi, dilaksanakan terserah. Ya, tapi kalau kita lihat petunjuk Nabi sangat mudah. Nah, jadi memandikan. Jadi yang pertama orang yang paling berhak memandikan adalah orang yang diwasiatkan. Yang kedua yang berilmu. Untuk apa anaknya tapi nggak tahu? Untuk apa saudaranya tapi nggak tahu memandikan? Makanya paling bagus adalah saudaranya, ya ahli baiknya, tapi berilmu, mengetahui bagaimana tata cara memandikan. Yang kedua, namanya memandikan itu kan tidak mungkin tidak terlihat orang, walaupun kita harus menutup orang. Makanya jangan terbuka. Baik aja ngecil. Jangan lihat-lihat, itu bukan tontonan. Hanya beberapa orang saja. Dan dipilih orang-orang yang benar-benar bisa menjaga mulutnya. Jangan orang yang mulut ember. Apa yang mulut ember? Karena Nabi mengatakan, man ghassala maitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Barang siapa yang memandikan mayat kemudian dia menyembunyikan apa yang dia lihat. Banyak di rumah, banyak kali kurap misalnya. Lihatnya. Rupanya ada berborok atau ada tato. Tapi menyembunyikan. Maka Allah memberi keampunan untuk dia 40 kali. Makanya jangan pilih orang yang mulut ember tadi. Habis memandikan mayat. Tidak boleh. Ini tadi. Jangan cari orang seperti itu. Kalau memang kamu bisa menjaga, tidak membongkar aib si mayat, boleh. Tapi kalau suka ngomong-ngomong, ya, jadi tempatnya harus tertutup. Kemudian cari orang yang memang bisa menjaga mulut rahasia perusahaan. Nah, setelah itu, ya, setelah jelas orangnya, setelah jelas tempatnya, baru kita proses memandikan. Nah, memandikan terserah, yang penting dia, maksudnya begini, terserah dalam makna begini, ada orang kadang-kadang dipangku oleh anaknya, nah, boleh. Ada kadang-kadang mayat pakai batang pisang, boleh. Ini hanya teknis, bukan syariat. Ada yang kadang-kadang pakai meja, boleh. Nggak ada pengaruhnya itu, nggak ada hubungannya dengan dosa atau pahala. Itu hanya teknis mana yang paling mudah. Jangan nanti nggak boleh pakai mejanya, mentah mana, ada urusan mentah. Itu hanya teknis mana yang paling mudah. Kalau kita misalnya ingin di hari-hari terakhir ini ingin sambil memeluk orang tua, ya pangku. Cuma mungkin ada yang nggak mau pangku, pakai batang pisang boleh juga. Tidak pakai batang pisang, terserah. Tidak apa-apa. Yang penting mandi. Nah, ya. Ada juga yang pakai sekarang dari rancang itu. Meja memandikan paling mudah, airnya langsung jelas ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, man ghassala maitan falyaktasil wa man hamilaha falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayat, hendaknya dia kemudian mandi. Ya, barang siapa yang memikulnya, hendaklah dia berwudu. Tapi ini hanya sunat saja. Paham ya? Kenapa kita harus mandi? Kadang-kadang kan kita memandikan mayat, apa kotoran-kotoran, maka disunahkan kita mandi. Ya, jadi habis memandikan mayat kita juga mandi. Mandi di sini maksudnya mandi total, mandi wajib, bukan
bukan mandi pancung, bukan mandi bebek. Walaupun mandi bebek, maksudnya itulah kadang-kadang kan kecil, mungkin ada luka-luka, macam-macam, mungkin ada COVID, siapa tahu kan zaman sekarang ini kan, ya, sedikit COVID kan, macam-macam. Nah, setelah kita sudah tahu siapa saja, bagaimana teknik, baru kita siapkan bahannya. Bahannya sebenarnya gampang. Kalau di masa Nabi hanya 3 bahannya. Sekarang ditambah-tambah, nggak apa-apa. Tujuan ditambah itu hanya untuk lebih wangi saja. Tapi kita harus jelas dulu apa bahan utamanya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya. Yang pertama hadis dari Ummu Atiyah, seorang sahabat wanita. Dia salah seorang tim yang memandikan ya, ketika Zainab putri Rasulullah meninggal. Kata Ummu Atiyah, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat abnatuhu Zainab. Rasulullah masuk ke tempat kami ketika meninggal putri beliau bernama Zainab. Faqala mengatakan iksilnaha salasan o khamsan o aktara min dalika in ra'aitunna bima'in wasidrin wa ja'alna fil akhirah kafuran o syai'an min kafurin. Ya, artinya kata Ummu Atiyah, Rasulullah masuk ke tempat kami ketika meninggal putri beliau bernama Zainab. Kemudian Nabi mengatakan mandikanlah ia 3 kali, 4 kali, 3 kali, ya, 5 kali. Iksilnaha salasan, oh khamsan. Salatan berapa? 3, khamsan 5. Nggak ada 3, 4 kan? Berarti diganjil. Iksilnaha salasan, mandikanlah dia 3 kali, oh khamsan atau 5 kali, oh aksara min dalika atau seberapa banyak yang kalian butuhkan, indra aituna jika kalian melihatnya perlu. Bima'in dengan air, wasidin dengan daun bidara, waja'ana fil akhirah kafuran o syai'an min kafurin. Taruhlah pada air yang terakhir kafubarus, sedikit kafuros atau kafubarus. Riwayat yang lain juga kata Ummu Atiyah, lama matat Zainabun bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala lana Rasulullah SAW, ketika meninggal Zainab putri Rasulullah, kata juga Ummu Atiyah, Rasulullah bersabda kepada kami, iksilnaha witran, mandikanlah dia kami dengan ganjil, salatan o khamsan, faja'alna fil khasimati kafuran o syai'an min kafurin. Ya, dua hadis ini dulu kita jelaskan. Dari 2 hadis ini maka bahannya yang pertama apa? Air putih. Nah, sediakan air putih 1 ember. Bapak kita praktek. Nah, ingat alat-alatnya yang pertama apa? Ember air putih. Untuk narik sukarelawan yang mau jadi mayat. Apa? Air putih. Wasidrin dan air yang dicampur dengan daun bidara. Nah, apa fungsi daun bidara? Daun bidara itu kalau kita remas dia berbusa. Ya. Itulah sabun di masa Nabi. Di masa Nabi nggak ada Lifebuoy, nggak ada apa? Apa nggak ada? Nah, jadi itu alat pembersih. Walaupun daun bidara ini juga bisa ditakuti oleh setan, tapi dalam konteks memandikan mayat tidak ada satu potong hadis pun Nabi menghubungkan dengan setan. Jadi jangan juga kita mengada-ngada. Walaupun daun bidara ini bisa mengobati sihir, tapi dalam konteks memandikan mayat Nabi tidak menghubungkannya. Jadi itu hanya sebagai alat pembersih, dicampur daun bidara. Nah, kemudian yang ketiga, kapur barus di air yang pertama atau di akhir? Waja'alna fil akhirah, taruhlah pada air yang terakhir kafuran o syai'an min kafurin, kapur barus atau sedikit kapur barus. Apa fungsinya? Untuk mengawetkan, mengharumkan mayat supaya dengan sifat busuk. Makanya kalau sudah air terakhir kapur barus itu jangan dibilas lagi, kalau dibilas lagi ada manfaat. Nah, dari 2 hadis ini paling sedikit berapa kali? 3. Paling banyak? Terserah. Yang penting dalam lingkungan kan? Kenapa?
Jangan semata-mata kita ukur dengan kita. Coba lihat gelandangan, bertahun dia nggak mandi, mungkin nggak cukup dia 3, 5, berarti 7, 9, berarti 11, nggak cukup. Makanya kata Nabi, "Oh aktara min dalika in ra'aitunna," atau seberapa banyak yang kalian butuhkan. Tidak bisa jadi kan orang nggak pernah mandi, meninggal kan kewajiban kita fardu kifayah. Meninggal di komplek ini dengan gelandangan, kita urus. Kalau enggak kena kutuk semua kita satu komplek ini. Kalau kita biarkan ada orang meninggal, enggak kita urus. Ingat. Nah, jadi paling sedikit 3, paling banyak terserah. Nah, bahannya apa saja tadi? Air, daun bidara, kapur barus. Ini bahan pokok. Nah, kalau nggak ada daun bidara, kalau sudah ada sabun nggak apa-apa. Ada sabun, ada daun bidara, lebih bagus. Itu aja. Kadang-kadang dicampur lagi ada daun pandan, boleh. Nggak apa-apa, karena tujuannya untuk wangi. Taruh lagi 50 purut nggak apa-apa. Yang salah adalah yang hanatahnya hanya 50. Nah itu baru. Nggak sah tuh nggak ada daun pandan. Nah itu berarti nggak sampai ilmunya. Itu hanya tambahan saja. Ya paham ya? Kadang-kadang orang pakai biar lebih wangi nggak apa-apa. Supaya lebih wangi nggak apa-apa. Tapi kalau mengatakan oh hanya sah nih kenapa? Nggak ada 50. Nah itu. Zaman Nabi nggak ada 50. Kalau ada sah mandi zaman itu. Ya. Jadi paling sedikit 3 kali, paling banyak seberapa yang dibutuhkan. Bahannya air, daun bidara, kapur barus. Nah, kita lihat hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, dari Hafsah misalnya, ya, ikstil nara mitra. Mandikanlah dia 3 hitungan ganjil. Mitra itu ganjil. Salatan atau khamsan atau sab'an dan nah, kemudian juga ada hadis ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Hadis sahih riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim lainnya. Nah. Ya. Apa tadi? Jadi kami mengatakan ibda'na. Ibda'na itu kabarnya. Mulailah bimayaminiha dari sebelah kanan. Wa mawadhi'il wudu'i minha, yakni dari anggota-anggota wudu. Dari hadis ini maka mayat itu disunnahkan diwudukkan di awal atau di akhir. Dalam hadis ini ibda'na itu mulailah. Nah dalam praktek di masyarakat kadang-kadang di akhir. Tapi sebenarnya di awal. Kalau ada orang mewudukkan di akhir terserah aja. Tapi sebenarnya di awal. Makanya sebenarnya mandi orang yang masih hidup dengan orang yang meninggal tak jauh beda. Kan kita mandi wajib berwuduk juga. Di awal atau di akhir? Di awal. Yang membedakan tadi apa? Kalau orang hidup mandi sendiri, orang meninggal dimandikan. Dan kemudian orang yang hidup nggak pakai kapur barus. Nah, kalau ada orang hidup pakai kapur barus, mantap juga. Ini lewat dia kan bau dukun. Nah, ya. Jadi, nah nanti baru kita praktek. Bagaimana pertama kita memulai dengan mewudukkan seperti wuduk salat. Cuman nanti ketika di mulut jangan ditanggap dia masih hidup. Kalau orang hidup bisa lah. Kalau orang meninggal nggak, maka dia simpul saja, sekedar basah saja. Ya, baru kemudian kita mulai dari sebelah kan, karena nanti akan ada prakteknya bagaimana menikah. Bagaimana hitungannya yang dimaksud dengan 3 kali, 5 kali. Nah, itu memandikan. Kemudian sebelum memandikan ada yang disebut dengan pramemandikan. Ya, sebelum memandikan ada yang disebut dengan pramemandikan. Kalau di kampung-kampung disebut dengan mensucikan.
Nah, ini sebaiknya keluarga. Apa maksudnya? Kadang-kadang ada orang tua kita misalnya yang sakitnya berbulan-bulan, mulutnya berbusa, kadang-kadang bau. Nah kalau kita suruh orang lain sampai tutup hidung, kita nggak nyaman. Kucingna cina saudara. Maka sebaiknya kita. Oleh karenanya untuk pra memandikan ada beberapa barang yang kita siapkan. Yang pertama tusuk sate. Nanti Bapak carilah tusuk sate. Tahu kan tusuk sate? Kadang-kadang sate tahu, tusuknya nggak tahu. Tusuk sate, ini contohnya. Ini ceknya tusuk sate. Dipatah dua. Kemudian cari kapas. Cari kapas, buntel-buntel. Kira-kira 10 buah. Apa fungsinya? Nah, nanti kita taruh dulu. 1 ada 10 buah. Nah. Kemudian kita cari apa yang korek-korek kuping itu, mana? Ketempat. Nah, tuh 1 buah. Nah, kemudian sarung tangan. Sarung tangan. Atau kalau nggak ada sarung tangan, kain boleh. Sarung. Ya. Gunting kuku. Gunting. Bila perlu gunting. Taruh. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kita lihat kondisi mayat. Kan orang meninggal itu macam-macam. Ada yang sedang pakai dasi meninggal, bersih dia. Itu nggak perlu terlalu sibuk kita. Ada orang sakit, nggak berbulan-bulan nggak mandi. Paham ya? Nah, yang kita lakukan pertama lihat kondisinya. Kalau giginya kuning, maka ambil tadi apa susu sate yang sudah dibalut dengan kapas, basahin sedikit, pelan-pelan, bersihkan pelan-pelan. Makanya harus keluarga. Bersihkan pelan-pelan. Ini pra memandikan sebelum kita kasih kepada tim memandikan. Sampai bersih semampunya, jangan kita pasang. Satu, kemudian ludahnya yang berbulat-bulat itu bersihkan sampai sini. Nah, kemudian juga lihat apa namanya nih, kupingnya. Nah, kalau ada emas maka bisa pelan-pelan. Jangan mentang-mentang dia sudah meninggal mencolok-colok aja. Dia bilang ya sakit, nanti kita. Nah, bersih. Lalu lagi ada kasih tempat kantong untuk pembuangan. Bersih, tai mata, tai hidung. Nah, kemudian lihat rambutnya. Kalau perlu dipotong-potong nggak masalah, nggak ada hubungan sedikit pun. Biar dia menghadap Allah dia rapi. Kalau memang nggak bisa dipotong, kasih rapi. Jenggot demikian juga kasih rapi. Perlu potong-potong. Oh, itu potongannya ditanam, nggak perlu ditanam. Ditanam boleh, nggak ditanam, nggak ada hubungan. Banyak kok orang hari ini dia potong rambut, besok meninggal. Rambutnya apa? Bawa juga. Nah, itu nggak ada pengaruh. Cuma kadang-kadang kepercayaan di masyarakat kan macam-macam. Kalau katanya suruh tanam, dia kan dawa-dawa masa kecil-kecil itu. Itulah ya, udah dawa masa-masa wujudnya. Tanam. Gigi emas, copot. Kenapa? Mahal sekarang emas. Rela. Nanti cokel loh. Tapi pelan-pelan bukan. Pelan-pelan. Kalau memang nggak bisa ya sudah relakan, jangan copot giginya. Jangan ambil tangkrak dengan. Boleh. Pelan-pelan ya, Pak. Nah, karena ini mahal. Nah, kemudian kuku. Kuku potong. Bersihin pokoknya. Apalagi ini sunnah fitrah, potong. Nah ya, udah rapi semuanya. Nah, kemudian ya kita kadang-kadang orang meninggal ini kan mengejan, dia menahan sakit. Saat mengejan kadang-kadang maaf kita bilang yang berasal dari tambang emas itu keluar sedikit. Nah, keluar sedikit. Makanya kita dirikan apa? Ini kan tidur mayat. Kita akan diringkan, kita tekan perutnya pelan-pelan. Satu orang yang tadi itu menyiram sampai pakai sarung tangan tadi sebelah kiri. Sebaiknya sebelah kiri, bukan berarti sebelah kanan. Bukan boleh, cuman kan sebelah kanan ini kan yang baik-baik. Dan itu. Nah, sampai bersih. Tapi nggak ada kewajiban kita korek-korek. Sama kayak kita cebok, kan nggak ada kewajiban korek-korek. Kalau dikorek-korek
mayatku